Selamat datang di pusat ketegangan balap motor dunia, di mana aspal legendaris Le Mans bersiap menjadi saksi bisu benturan dua talenta terbesar Asia Tenggara. Kita tidak hanya bicara soal kecepatan, kita bicara soal harga diri bangsa. Di satu sudut, Hakim Danish, sang veteran sirkuit Prancis yang memiliki catatan medis luar biasa di trek ini. Di sudut lain, Veda Ega Pratama, sang fenomena baru dari Indonesia yang datang untuk merusak semua teori statistik di atas kertas. Saat lampu start Moto3 Prancis 2026 padam akhir pekan ini, narasi lama akan diuji oleh realita baru yang jauh lebih kejam. Publik Malaysia menuntut pembuktian, sementara publik Indonesia menanti keajaiban berikutnya dari sang debutan. Ini bukan sekedar seri kelima kalender Grand Prix, ini adalah medan perang psikologis di mana sejarah panjang Hakim Danish akan berhadapan langsung dengan momentum eksplosif yang dibawa Veda Ega Pratama dari 4 seri pembuka. Siapkan diri Anda, karena apa yang terjadi di tikungan pertama Le Mans bisa mengubah peta persaingan perebutan gelar juara dunia Moto3 musim ini secara permanen. Mari kita bicara fakta, bukan sekedar opini kosong di padok. Hakim Danish Ramli bukanlah nama baru bagi Aspal de la Sarte. Dia adalah pembalap yang telah menaklukkan liukan teknis Le Mans sejak tahun 2021. Fondasi karirnya di European Talent Cup memberikan keunggulan taktis yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Namun, bom waktu sebenarnya meledak saat dia berkompetisi di Red Bull MotoGP Rookies Cup antara tahun 2023 hingga 2025. Selama periode 3 tahun yang brutal tersebut, Danish berhasil mengamankan 6 start kompetitif di Le Mans, dan hasilnya sangat mengerikan bagi para rivalnya. 3 kali podium dari 6 kesempatan. Ini adalah rasio keberhasilan 50% yang menempatkannya dalam kasta elit pembalap yang memahami setiap gundukan dan perubahan suhu aspal di Prancis. Dia tahu persis di mana harus melakukan late braking tanpa kehilangan traksi ban depan, sebuah rahasia yang hanya didapat dari ribuan kilometer pengalaman. Bagi Danish, Le Mans bukan lagi sirkuit asing, melainkan taman bermain pribadi di mana dia telah belajar bagaimana cara mengeksploitasi setiap celah sempit untuk naik ke podium tertinggi. Evolusi Hakim Danish di Prancis adalah studi kasus tentang ketekunan. Tahun 2023 mungkin dimulai dengan kegagalan finish yang menyakitkan di balapan kedua, tetapi kegagalan itulah yang membentuk insting predatornya. Masuk ke musim 2024, dunia mulai melihat potensi aslinya ketika dia finish ke-6 sebelum akhirnya meledak dengan podium ketiga di balapan kedua. Namun, puncaknya terjadi pada musim 2025, tahun di mana Danish benar-benar memiliki sirkuit ini. 2 kali naik podium kedua dalam satu akhir pekan adalah bukti bahwa pembalap Malaysia ini telah mencapai tingkat kematangan teknis yang luar biasa. Dia tidak lagi hanya sekadar berpartisipasi, dia mendikte ritme balapan. Pengalaman kumulatif selama 3 musim di Red Bull Rookies Cup ini menjadi modal yang sangat mahal menjelang Moto3 seri Prancis 2026. Sementara pembalap lain masih mencoba mencari referensi titik pengereman di bawah tekanan cuaca Prancis yang seringkali berubah-ubah secara ekstrim, Danish sudah memiliki data memori yang tertanam dalam sistem sarafnya. Inilah yang membuatnya menjadi ancaman paling nyata bagi siapapun yang berani menincar podium di hari Minggu nanti di sirkuit de la Sarthe. Namun, disinilah letak anomali yang membuat para analis di seluruh dunia terdiam. Veda Ega Pratama, pemuda asal Gunung Kidul yang sedang menggetarkan grid Moto3, datang ke Le Mans dengan bekal yang sangat minim di atas kertas. Dia adalah seorang debutan murni yang hanya memiliki catatan 2 kali balapan di sirkuit ini sepanjang hidupnya. Secara logika tradisional, Veda seharusnya berada di posisi tertinggal jauh di belakang Hakim Danish dalam hal adaptasi trek. Tapi, statistik seringkali tidak berlaku bagi bakat-bakat spesial seperti Veda. Meski baru mencicipi atmosfer Grand Prix secara penuh tahun ini, Veda telah menunjukkan bahwa dia tidak butuh ribuan lap untuk menjadi cepat. Instingnya dalam membaca aliran udara dan mencari celah menyalip di tikungan sulit telah menempatkannya di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026. Ini adalah patan Veda adalah hasil dari kemampuan adaptasi kilat, bukan sekedar hafalan sirkuit. Pertanyaannya sekarang menjadi sangat krusial. Apakah kecerdasan balap alami milik Veda mampu menutup celah pengalaman yang begitu lebar antara dirinya dan sang rival asal Malaysia, Hakim Danish? Jika kita melihat papan skor secara objektif, ada kebenaran pahit yang harus dihadapi oleh kubu Hakim Danish. Meskipun Danish memiliki sejarah podium yang bentereng di Le Mans saat masih di kelas junior, realita di kelas utama Moto3 musim 2026 menunjukkan gambaran yang berbeda. Veda Ega Pratama saat ini berada di peringkat ke-6 dunia, sebuah posisi yang jauh lebih kompetitif dibandingkan pencapaian Danish di klasemen poin saat ini.
Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi Veda di berbagai sirkuit dunia, mulai dari Thailand hingga Spanyol, berada di atas rata-rata. Poin klasemen tidak pernah berbohong. Mereka adalah refleksi dari ketahanan mental dan keandalan mesin di bawah tekanan balapan yang sesungguhnya. Veda telah membuktikan bahwa dia bisa bersaing dengan barisan depan di sirkuit yang bahkan belum pernah dia lihat sebelumnya. Hal ini memberikan tekanan psikologis besar kepada Hakim Danish. Jika di sirkuit rumahnya sendiri seperti Le Mans, dia tidak mampu mengungguli Veda, maka posisinya dalam peta persaingan pembalap Asia di kancah dunia akan sangat terancam. Ini adalah momen di mana data masa lalu Danish harus berhadapan dengan efisiensi poin yang luar biasa efisien dari seorang Veda Ega Pratama. Kabar yang beredar dari lingkaran dalam pedok di Le Mans menyebutkan bahwa tantangan terbesar akhir pekan ini bukan hanya soal pembalap, tapi soal teknisi ban dan strategi bahan bakar. Rumor mengatakan bahwa beberapa tim satelit, termasuk tim yang menaungi Danish, sedang berjuang keras mencari setelan suspensi yang tepat untuk mengatasi karakter stop-and-go khas Le Mans yang sangat agresif. Di sisi lain, tim Veda Ega Pratama kabarnya telah menemukan terobosan dalam manajemen ban Pirelli terbaru yang diprediksi akan menjadi faktor penentu di 5 lap terakhir balapan. Belum ada konfirmasi resmi, namun ketegangan di garasi tim-tim papan atas sangat terasa. Seringkali, balapan di Prancis ditentukan oleh siapa yang paling berani berjudi dengan kompon ban saat awan mendung mulai menyelimuti lintasan. Jika terjadi hujan mendadak, semua rekor podium Danish di masa lalu bisa menjadi tidak relevan dalam sekejap. Strategi ban inilah yang seringkali menjadi pembeda antara juara dan mereka yang terlempar ke kerikil pembatas. Kita melihat drama yang sedang dibangun di balik pintu garasi yang tertutup rapat, di mana setiap keputusan teknis kecil bisa berakibat fatal bagi harapan podium kedua pembalap ini. Secara sosiologis, balapan Moto3 Prancis 2026 ini telah berubah menjadi simbol rivalitas olahraga terbesar di Asia Tenggara. Media-media di Malaysia secara agresif mempromosikan rekor 3 podium Danish sebagai jaminan kemenangan. Sementara netizen Indonesia memenuhi ruang digital dengan dukungan fanatik untuk Veda Ega. Tekanan eksternal semacam ini adalah pedang bermata dua bagi seorang atlet. Bagi Hakim Danish, ekspektasi tinggi publik Malaysia bisa menjadi beban yang menghambat kebebasannya saat bermanuver di tikungan tajam. Sebaliknya, bagi Veda, dukungan jutaan penggemar seringkali menjadi bahan bakar tambahan yang membuatnya berani melakukan aksi menyalip yang tidak masuk akal. Kita harus ingat bahwa di balik helm mereka, ada pemuda belasan tahun yang harus mengelola stres tingkat tinggi di depan jutaan pasang mata. Bagaimana mereka menangani kebisingan dari luar lintasan akan sangat menentukan performa mereka saat lampu start menyala. Sejarah membuktikan bahwa banyak pembalap hebat tumbang bukan karena kekurangan kecepatan, tapi karena retaknya mentalitas mereka di bawah tekanan ekspektasi nasional yang terlalu besar. Mari kita bedah secara teknis di mana duel ini akan mencapai titik didihnya. Sirkuit Le Mans memiliki sektor pertama yang sangat cepat, diikuti oleh rangkaian tikungan lambat yang menuntut pengereman ekstrim. Sektor tikungan Dunlop hingga Chapel adalah area di mana pengalaman Danish dalam menutup ruang akan sangat diuji. Namun, sektor terakhir sirkuit ini adalah tempat di mana bakat murni seperti Veda biasanya bersinar. Tikungan cepat yang membutuhkan keberanian untuk tetap membuka gas saat pembalap lain mulai ragu. Data dari simulasi menunjukkan bahwa Veda memiliki keunggulan dalam kecepatan keluar tikungan, exit speed, sementara Danish unggul dalam stabilitas pengereman, entry stability. Jika balapan berlangsung dalam rombongan besar, pack racing, yang merupakan ciri khas Moto3, maka kemampuan Danish untuk menempatkan motornya secara strategis berdasarkan pengalamannya akan menjadi aset kunci. Namun jika Veda berhasil melakukan breakaway atau memisahkan diri sejak awal, maka catatan waktu konsistennya akan sulit dikejar. Ini adalah permainan catur di atas kecepatan 240 km per jam, di mana setiap inci aspal adalah wilayah yang harus diperebutkan dengan risiko tinggi. Jangan pernah meremehkan kekejaman sirkuit ini. Sejarah mencatat banyak kecelakaan dramatis yang menghancurkan karir pembalap di Le Mans. Istilah insiden padak atau terpeleset di tikungan 3 sudah menjadi hal lumrah yang menghantui setiap sesi kualifikasi. Bagi Hakim Danish, risiko terbesar adalah rasa percaya diri yang berlebihan karena merasa sudah hafal medan, yang bisa berujung pada kesalahan fatal dalam memilih titik pengereman. Bagi Veda, risiko utama adalah agresivitas khas debutan yang mungkin belum sepenuhnya memahami batas limit ban di suhu lintasan yang rendah. Kita harus menggarisbawahi bahwa di kelas Moto3, satu sentuhan kecil antar ban saja sudah cukup untuk mengakhiri balapan bagi kedua pembalap.
Keamanan adalah prioritas. Namun dalam perebutan posisi, batasan itu seringkali dilanggar. Rumor dari garasi menyebutkan bahwa instruksi tim sangat jelas. Finish adalah prioritas, namun podium adalah harga mati. Keseimbangan antara keberanian dan perhitungan matang inilah yang akan membedakan siapa yang akan berdiri di atas podium dan siapa yang harus tertunduk lesu di garasi tim saat bendera kotak-kotak dikibarkan di Prancis. Saat debu mengendap di sirkuit de la Sarthe, hanya satu nama yang akan keluar sebagai pemenang moral dalam duel prestisius ini. Apakah rekor mentereng Hakim Danish dengan 3 podiumnya akan tetap tegak sebagai bukti superioritas pengalaman? Ataukah Veda Ega Pratama akan menulis ulang sejarah dengan membuktikan bahwa talenta masa depan Indonesia tidak bisa dibendung oleh statistik masa lalu? Pertarungan ini adalah cerminan dari pergeseran kekuatan balap motor di Asia. Jika Danish berhasil menang, dia mengukuhkan dirinya sebagai veteran yang harus dihormati. Jika Veda yang unggul, kita sedang menyaksikan kelahiran legenda baru yang akan mendominasi panggung dunia untuk dekade mendatang. Pertanyaan besarnya tetap menggantung. Apakah jam terbang bisa membeli kemenangan, ataukah kecepatan murni yang akan selalu memegang kendali? Kita akan mendapatkan jawabannya dalam hitungan jam. Satu hal yang pasti, Moto3 Prancis 2026 akan menjadi babak paling emosional dalam karir kedua pembalap muda ini. Jangan berkedip karena sejarah baru saja akan diketik di atas aspal Le Mans, dan Anda menjadi saksi mata dari awal sebuah era baru yang penuh dengan drama, kecepatan, dan kejayaan yang tak terduga.